Petua yang terkandung dalam atsar ini adalah bid'ah dan kesesatan telah berubah bentuk seakan-akan menjadi nas-nas syariat yang harus ditegakkan di tengah-tengah manusia. Apabila salah satu dari bid'ah dan kesesatan tersebut mulai ditinggalkan sebagian orang, maka sebagian yang lain segera mengingkarinya karena berkeyakinan bahwa satu sunnah telah ditinggalkan. Inilah musibah terdahsyat, yaitu tercampurnya antara kebenaran dengan kebatilan, dan inilah petaka yang Bani Israel dahulu terjatuh di dalamnya. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan terjadi banyak fitnah, ketahuilah. Kemudian terjadi fitnah, orang yang duduk ketika itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan ketika itu lebih baik daripada orang yang berjalan cepat berlari-lari kecil. Ketahuilah, apabila fitnah itu sudah menimpa atau terjadi, maka siapa saja yang mempunyai unta hendaklah dia mendapatkan untanya. Barang siapa mempunyai kambing hendaklah dia menyusul kambingnya. Barang siapa mempunyai tanah ladang hendaklah dia mendatangi ladangnya. Perawi berkata, seorang pria bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang tidak punya unta, tidak punya kambing, dan tidak punya tanah ladang?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah dia mengambil pedangnya, lalu membenturkan bagian tajamnya pada batu. Kemudian hendaklah dia menyelamatkan diri, jika mampu melakukannya. Ya Allah, bukankah sudah kusampaikan? Ya Allah, sudahkah kusampaikan? Ya Allah, bukankah sudah kusampaikan?" Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku dipaksa sampai aku disuruh bergabung dengan salah satu dari dua barisan yang berhadap-hadapan, atau salah satu dari dua kelompok yang bermusuhan, lalu seseorang menghantam saya dengan pedangnya, atau ada anak panah mengenaiku sampai membunuhku?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia kembali dengan dosanya dan dosamu, dan akan menjadi salah seorang penghuni neraka." Sahih Muslim, Al-Fitan, hadits No. 2887. Penjelasan hadits ini dan hadits lainnya yang banyak jumlahnya mengisyaratkan adanya fitnah pertumpahan darah terjadi di antar umat ini karena motivasi keduniaan dan harta. Dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa mayoritas kelompok yang bermusuhan itu termasuk para penyeru menuju neraka. Karena itulah jalan yang paling selamat adalah menyingkir dari mereka sejauh-jauhnya, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Tidak ikut melibatkan diri sedikit pun dalam konflik tersebut, bahkan sama sekali tidak mendekatinya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam kondisi yang amat genting ini, agar setiap orang berusaha menyibukkan diri untuk mengurusi hartanya. Baik itu berwujud tanaman di sawah ladang maupun binatang ternak di padang gembalaan, atau yang semisal dengan itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sikap manusia dalam menyikapi fitnah itu berbeda-beda. Sebagian di antara mereka ada yang menjadi bahan bakar yang menyalakan fitnah, sebagian lainnya berperan bak menghembuskan udara yang menambah dahsyatnya kobaran api fitnah. Di sebagian yang lainnya lagi menjauhkan diri darinya sejauh-jauhnya, dan inilah yang paling baik di antara mereka. Oleh sebab itulah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa orang yang duduk saat fitnah menerjang lebih baik daripada orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari-lari kecil. Dengan kata lain, semua orang yang berada jauh dari fitnah itu lebih baik dan lebih selamat. Setiap kali seseorang menahan lisan dan tangannya, maka setiap kali itu pula dia semakin dekat dengan keselamatan dan lolos dari keburukan fitnah itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kata fitnah ini dalam bentuk tunggal mufrad untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah fitnah yang spesifik. Pola kalimatnya menunjukkan bahwa fitnah yang dimaksud itu tidak terjadi pada masa sahabat. Akan tetapi yang dimaksud adalah fitnah yang lainnya. Mungkin yang dimaksud adalah fitnah bencana Duhaimah, membuta Umayyah, dan tersegel. Barangkali hadits ini menunjukkan tentang situasi satu periode tertentu di mana perilaku saling bunuh telah merajalela yang mengakibatkan orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Perilaku saling bunuh tersebut dilakukan semata-mata untuk mendapatkan harta dunia. Rencana kemanusiaan ini mulai terjadi sejak kekhalifahan Bani Abbasiyah dan terus berlangsung sampai zaman kita sekarang ini dengan kedahsyatan yang semakin mengerikan. Kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari itu.
Pada hadits ini pula tersirat petunjuk berharga tentang pentingnya sikap tidak melibatkan diri dalam tragedi saling bunuh ini meskipun sangat berat akibatnya jika kita menolak terlibat. Pada saat seseorang dipaksa untuk ikut terjun ke dalam kubangan fitnah itu bersama salah satu dari dua kelompok yang saling bertikai, maka hendaklah dia sungguh-sungguh berusaha untuk berkelit dan menolak, tidak bersedia ikut bertempur hingga dapat selamat seutuhnya. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada banyak fitnah yang pada pintu-pintunya ada penyeru menuju neraka. Maka jika kamu mati sedang kamu menggigit tonggak pohon itu, lebih baik daripada kamu mengikuti salah seorang di antara mereka. Ibnu Majah, Al-Fitan wa Al-Malahim, Hadits Note 3981. Penjelasan, hadits ini merupakan penjelasan tentang sifat bawaan satu periode yang di dalamnya seseorang lebih baik menyingkir dari semua firqah kelompok sempalan, sama sekali tidak mengikuti mereka, dan tidak ikut terlibat sedikitpun bersama firqah-firqah itu sebagaimana yang diterangkan oleh hadits sebelumnya. Itulah keadaan sebagian besar firqah dari kalangan pendakwah menuju neraka. Akan ada penjelasan tentang era terjadinya fitnah ini pada hadits berikutnya. Menurut saya, fitnah yang disebutkan pada hadits Abu Bakrah itulah yang dimaksud dengan era tersebut. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir keburukan itu akan menimpaku. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dulu berada di masa jahiliyah dan keburukan lantas Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Maka apakah sesudah kebaikan ini ada keburukan? Beliau bersabda, ya. Aku bertanya, apakah sesudah keburukan ini ada kebaikan? Beliau menjawab, ya, tetapi di dalamnya ada kerusakan. Aku bertanya, apakah asapnya? Beliau menjawab, suatu kaum yang memberi petunjuk dengan selain petunjukku. Kamu mengenali mereka, tetapi kamu mengingkarinya. Aku bertanya lagi, apakah sesudah kebaikan ini ada keburukan lagi? Beliau menjawab, ya, para penyeru menuju pintu-pintu jahanam, barang siapa yang memenuhi seruan itu, maka mereka mencampakkan orang itu ke dalam jahanam. Aku bertanya, ya Rasulullah, terangkan sifat mereka kepada kami. Rasulullah bersabda, mereka berasal dari darah daging kita dan berbicara dengan bahasa serta lisan kita. Aku berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku bila keburukan itu menimpaku? Rasulullah bersabda, kamu pegangi kuat-kuat jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Aku bertanya, jika tidak ada satu jamaah pun pada mereka dan tidak ada iman? Rasulullah menjawab, tinggalkan firqah-firqah itu seluruhnya, walaupun kamu harus menggigit akar pohon sampai kematian datang kepadamu sedang kamu masih dalam keadaan seperti itu. Sahih Al-Bukhari, Al-Fitan, Hadits No. 7084. Dalam riwayat lain, bagaimana pendapatmu tentang kebaikan yang dianugerahkan Allah kepada kita ini? Apakah akan ada sesudahnya keburukan sebagaimana keburukan ada sebelumnya? Beliau menjawab, ya, aku bertanya, jika demikian, bagaimana cara menjaga diri dari itu? Beliau menjawab, pedang. Aku bertanya, wahai Rasulullah, kemudian apa yang akan terjadi? Beliau bersabda, jika Allah mempunyai khalifah di muka bumi lalu khalifah itu memukul punggungmu dan merampas hartamu, maka taatilah dia, jika tidak, maka matilah kamu. Abu Daud, Al-Fitan, Hadits No. 4225. Dalam riwayat yang lain lagi, apakah sesudah kebaikan ini ada keburukan? Beliau menjawab, fitnah dan keburukan. Dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah sesudah keburukan ini ada kebaikan? Beliau menjawab, hai Hudzaifah, pelajarilah kitabullah dan ikutilah apa yang ada di dalamnya. Beliau mengucapkannya 3 kali. Dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah setelah keburukan ini ada kebaikan? Rasulullah menjawab, perdamaian di atas asap, dan jamaah di atas banyak kekurangan, di dalamnya, atau di tengah mereka. Aku berkata, wahai Rasulullah, perdamaian di atas asap, apa itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hati kaum itu tidak kembali sebagaimana sedia kala. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah sesudah kebaikan ini ada keburukan lagi? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, fitnah yang buta dan tuli. Di atasnya ada para penyeru menuju pintu-pintu neraka,
Jika kamu mati, hai Hudzaifal, sedang kamu masih menggigit tonggak pohon, itu lebih baik bagimu daripada kamu mengikuti salah seorang di antara mereka. Penjelasan. Hadits ini termasuk salah satu hadits terpenting yang menunjukkan pasang surutnya keburukan dan kebaikan pada umat ini yang silih berganti. Yang dimaksud dengan keburukan pertama atau fitnah pertama adalah tragedi terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu serta fitnah-fitnah susulan yang muncul sebagai akibat darinya. Adapun kebaikan yang ada kerusakan itu adalah perjanjian damai atau gencatan senjata serta akibat yang ditimbulkan darinya di antara para pemimpin dinasti Bani Umayyah yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sejak fitnah pertama. Banyak hadits dan atsar yang berisi penegasan bahwa akan ada sepeninggalku sejumlah pemimpin yang memberi petunjuk dengan selain petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Ini menunjukkan terjadinya perubahan yang signifikan dengan apa yang pernah dijalani oleh generasi pertama umat Islam. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiringinya dengan sabda beliau, "Kamu mengenali mereka, tetapi kamu mengingkarinya." Maksudnya, kamu mengenali amalan mereka, sebagian sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan manhaj generasi pertama, tetapi sebagian amalan yang lainnya kamu ingkari, karena itu termasuk kesesatan dan bid'ah. Dari hadits ini, juga diketahui bahwa bersatunya kaum muslimin sesudah fitnah ini tidak sebagaimana kesatuan umat sebelum fitnah, bahkan bersatunya mereka ini tetap saja diiringi dengan perselisihan dalam hati. Itu jamaah dalam bentuk lahiriah, tetapi tidak dalam bentuk batiniah. Inilah makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jama'atun ala aqdai," artinya jamaah di atas banyak kekurangan. Isyarat adanya keburukan fitnah kedua dipaparkan. Artinya keburukan itu terlahir dari rahim umat sendiri dan diperankan oleh tangan-tangan anak keturunan mereka juga yang telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka berpecah belah menjadi berbagai golongan dan partai yang semuanya seragam dalam satu manhaj metode, yakni mengajak orang menuju neraka. Hal ini menunjukkan bahwa semua golongan tersebut adalah kelompok sempalan yang sesat, pencari dunia dan kekuasaan, tiada sedikit pun bagian untuk Islam di dalamnya. Didapat pula pelajaran bahwa fitnah ini bersifat membutakan dan menulikan manusia. Maksudnya adalah untuk menggambarkan bahwa hakikat keburukannya hanya dapat diketahui dengan jelas di waktu fitnah ini terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pelindung yang masih dapat dimanfaatkan untuk menyelamatkan diri pada era perpecahan umat sekaligus era perubahan orientasi umat dari orientasi yang telah dijalani oleh generasi pertama adalah dengan melazimi jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Walaupun di saat itu masih terdapat kelaliman. Jika saat itu imam dan jamaah muslimin tidak diketahui keberadaannya, maka hendaklah setiap muslim menjauhkan diri dari semua firqah itu secara total. Kemudian dia menjalani keasingan dirinya dengan penuh kesungguhan. Kehidupan yang memayahkan karena menyingkir dan menjauhi semua firqah itu jauh lebih baik daripada memperbanyak jumlah firqah ataupun menyambut ajakan mereka menuju neraka. Kita amati pada salah satu riwayat hadits ini bahwa imam dan khalifah itu disandarkan kepada Allah dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika Allah mempunyai khalifah di muka bumi lalu khalifah itu memukul punggungmu dan merampas hartamu, maka taatilah ia." Ini menunjukkan bahwa khalifah yang harus ditaati dan tidak boleh seorang pun keluar dari ketaatan terhadapnya adalah khalifah yang menegakkan dan memelihara dinullah serta menjaga hubungan muamalahnya dengan sesama rakyat. Walaupun pada diri khalifah ini terdapat kelaliman, maka keadaan itu tidak menodai pentingnya kesabaran untuk menjalani dan menaatinya dalam ketaatan kepada Allah.